Selamat pagi bagi kita sekalian, Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja hari ini, Sabtu 26 Maret 2022, dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, untuk waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami, melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale, kami akan mendengar firman-Mu dan akan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami memahami firman-Mu dan bertumbuh di dalamnya, untuk puji hormat bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7 berbunyi, perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, yang hilang akan dicarinya. Nampaknya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak setuju atau tidak senang jika pemungut cukai dan orang-orang berdosa turut hadir mendengarkan khotbah Yesus. Ketidaksenangan itu ditunjukkan dengan sungut-sungut dan ungkapan, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang berdosa itu tidak layak hadir mendengarkan Yesus, dan lebih dari itu, tidak layak masuk surga. Sekali lagi, ini pendapat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pendapat Yesus lain, berbeda dari pendapat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Untuk membuka pikiran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus memberi penjelasan atau pemahaman dengan perumpamaan, yakni perumpamaan tentang domba yang hilang. Dikatakan, jika ada 100 ekor domba, lalu ada 1 ekor domba yang hilang, tentu sang gembala domba akan meninggalkan yang 99, lalu mencari 1 ekor domba yang hilang. Meski cuma 1 ekor domba yang hilang, tapi akan dicari sampai ketemu. Ketika sudah menemukan, betapa sukacitanya sang gembala. Perumpamaan ini adalah gambaran anak-anak Tuhan jika sudah tidak hidup di dalam Tuhan.
bahwa Allah mencari yang berdosa untuk diselamatkan. Pada dasarnya, manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena itu, Allah bertindak di dalam Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Lukas pasal 19 ayat 10 mengatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jelas sekali, jika Tuhan Yesus mau mencari yang hilang, dan lewat bacaan ini, Yesus mau merubah cara berpikir orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang kelayakan seseorang datang pada Yesus. Bukan ditentukan oleh ukuran manusia, bukan ditentukan oleh standar kemanusiaan dan berbagai aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi ditentukan oleh seberapa rindu manusia mau datang pada Tuhan dalam kerendahan hati dan terus-menerus mencari Tuhan dalam seluruh kehidupannya, menghidupi imannya di hadapan Tuhan. Lalu dari pihak Allah, bahwa Allah mencari yang mau datang padanya dalam pengakuan dosa, dalam pertobatan, dengan penuh penyerahan hanya pada Tuhan saja. Allah tentu tidak ingin kita jauh darinya atau menjauhkan diri darinya. Dalam keberadaan kita masing-masing, pasti Allah akan mencari. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang menghendaki semua orang memperoleh keselamatan. Makanya, Dia pasti mencari. Dia ingin umatnya kembali padanya. Inilah makna kedatangan Yesus Kristus datang ke dunia untuk mencari yang hilang dan untuk menyelamatkan yang berdosa. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita pun mencari yang hilang atau yang dengan sengaja menghilang dari persekutuan sebagai umat Tuhan untuk dibawa kembali kepada Tuhan agar terjadi sukacita di sorga oleh karena pertobatan seorang yang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanyalah bagimu ya Tuhan kami persembahkan. Betapa sukacita membaca firman-Mu bahwa Engkau mencari yang hilang. Dalam kerendahan hati, kami datang kepadamu, sekiranya dalam keberadaan kami, Engkau senantiasa mengampuni kami atas dosa, atas kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sehingga kami pun terus dicari oleh Tuhan, dan kami pun mencari kebenaran-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, karena firman-Mu ini tentu akan menjadi kekuatan dan menjadi pedoman bagi kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Kami berdoa kepadamu dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, tuntun kami. Apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan atasnya. Bapa di surga, kami pun menyerahkan segenap anak-anak, segenap keluarga kami, bahkan rumah tangga kami hanya kepadamu saja. Kiranya Tuhan senantiasa menopang kami dalam kehidupan, dalam rumah tangga kami, bersama dengan anak-anak kami, dan dalam persekutuan kami, di mana saja kami berada. Bapa di surga, kami menyerahkan pemerintah kami kepadamu, kami menyerahkan bangsa dan negara kami kepadamu. Biarlah ya Tuhan, senantiasa pimpinan-Mu terjadi atas pemerintah kami, atas bangsa dan negara kami, sehingga damai dan sejahtera kami alami di dalam seluruh kehidupan kami. Bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75.
Sukacita ini membahana bagi kami, bahwa semua ini boleh terjadi dalam gereja Toraja, hanya oleh pimpinan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan segenap pelayan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di gereja Toraja. Kiranya hikmat daripada-Mu, kekuatan daripada-Mu, menyertai setiap pelayan yang Engkau pakai untuk melayani-Mu dan melayani segenap umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75. Tuhan memberkati pelayanan Gereja Toraja. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.